Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan yaitu mata kuliah dari sistem penunjang putusan yang berjudul Penilaian Siswa Berprestasi dengan Metode SAW atau Simple Additive Weighting yang berbasis web, yaitu yang beranggotakan Jessica Jordanius Saputra, Muhammad Bahagian Kodarianto, yaitu saya sendiri, dan Irfanto Rizky Imami, Maulana Ishak, Nazma Rais. Yaitu di latar belakangi pada setiap kurikulum evaluasi menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Mengingat evaluasi sebagai salah satu alat untuk menilai dan mengukur tingkat kemampuan peserta didik di samping memahami perubahan-perubahan yang terlepas pada kesehatan siswa. Penentuan penilaian siswa berprestasi melibatkan beberapa kriteria yang harus diambil karena ada 3 ranah kompetensi yang dinilai, yaitu kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan. Di dalam kompetensi sikap memiliki 4 jenis penilaian, yaitu penilaian diri, penilaian antar teman, dan observal dan jurnal. Berdasarkan permasalahan di atas, pendekatan evaluasi atau penilaian pendidikan ini dalam mempermudah pengolahan nilai siswa sehingga bisa menemukan siswa berprestasi dalam menggunakan teknologi informasi, yaitu dengan mengajukan judul proposal sistem pendukung putusan penilaian siswa berprestasi menggunakan metode SAW atau Simple Additive Weighting berbasis web. Dan selanjutnya manfaat dan tujuan, yaitu manfaat yang bisa didapatkan adalah satu, manfaat bagi sekolah dan siswa. Program ini bisa membantu pihak sekolah di SMKN 2 Bogor dalam menentukan pemilihan siswa berprestasi menggunakan metode SAW atau Simple Additive Weighting. Dua, manfaat bagi pembaca, yaitu pembaca dapat mengerti dan memahami tentang penilaian siswa berprestasi menggunakan aplikasi sistem pendukung keputusan. Adapun tujuannya adalah merancang sistem pendukung keputusan penilaian siswa berprestasi menggunakan metode SAW. Dua, melakukan pengujian sistem pada aplikasi sistem pendukung keputusan SAW. Cukup sekian dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Irfanto Rizky. Baik, terima kasih rekan Dian. Oke, di sini ada rumusan masalah. Berikut adalah rumusan masalahnya. Satu, bagaimana melakukan pengujian sistem pada aplikasi sistem pendukung keputusan SAW atau Simple Additive Weighting. Next, batasan masalah. Agar pembahasan penelitian ini tidak menyimpang dari apa yang telah dirumuskan, maka diperlukan batasan sebagai berikut. Oke, satu, sistem pendukung keputusan dibuat berbasis web menggunakan bahasa pemrograman PHP. Dua, kriteria yang dipakai yaitu kriteria kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan. Yang ketiga ada hasil penilaian siswa berprestasi menggunakan penghitungan pembobotan SAW, itu Simple Additive Weighting. Ya, di sini pengertian SPK, Sistem Penunjang Putusan. Sistem pendukung keputusan atau Decision Support System atau disingkat DSS adalah sebuah sistem yang mampu memberikan kemampuan pemecahan masalah maupun kemampuan mengkomunikasikan untuk masalah dengan kondisi semi terstruktur dan tak terstruktur. Sistem ini digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam situasi semi terstruktur dan situasi yang tidak terstruktur, di mana tak seorang pun tahu secara pasti bagaimana keputusan seharusnya dibuat. Menurut Ken dan Scott Morton tahun 1998, sistem pendukung keputusan merupakan penggabungan sumber-sumber kecerdasan individu dengan kemampuan komponen untuk memperbaiki kualitas keputusan. Sistem pendukung keputusan juga merupakan sistem informasi berbasis komputer untuk manajemen pengambilan keputusan yang menangani masalah-masalah semi-struktur.
Proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan terhadap tahap-tahap yang harus dilalui. Menurut Herbert Simon Kar Kardesah tahun 2021 nomor 15 sampai 16, tahap-tahap yang harus dilalui dalam proses pengambilan keputusan sebagai berikut. Ada satu, tahap pemahaman atau intelijensi pas. Tahap ini merupakan proses penelusuran dan pendeteksian dari lingkup problematika serta proses pengenalan masalah. Data masukan diperoleh, diproses, dan diuji dalam rangka mengidentifikasikan masalah. Yang kedua ada tahap perancangan, design phase. Tahap ini meliputi pembuatan, pengembangan, dan analisis hal-hal yang mungkin untuk dilakukan, termasuk juga pemahaman masalah dan pengecekan solusi yang layak dan model dari masalah dirancang, dites, dan divalidasi. Oke, next. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Jessica Jordanus. Komponen sistem pendukung keputusan. Menurut Dory dan Scott Martin, ada 4 komponen utama sistem pendukung keputusan, yaitu satu, subsistem manajemen data berfungsi sebagai memasukkan suatu database yang berisi data yang relevan untuk situasi yang dan dikelola oleh perangkat lunak yang disebut sistem manajemen database atau DBMS. 2. Subsistem manajemen basis pengetahuan bertugas untuk mendukung semua subsistem lain atau bertindak sebagai suatu komponen independen yang memberikan integrasi untuk memperbesar pengetahuan pengambilan keputusan. Ya, subsistem manajemen model merupakan paket perangkat lunak yang memasukkan statistik, ilmu manajemen atau model kuantitatif lainnya yang memberikan kapasitas manajemen perangkat lunak yang sudah penggunaan dianggap untuk implementasikan sistem ke dalam program aplikasi sehingga pengguna atau pemakai dapat berkomunikasi dengan sistem yang dirancang. Metode SAW atau Simple Additive Weighting. Pengertian metode SAW atau Simple Additive Weighting. Salah satu metode penyelesaian masalah MADM adalah menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW. Metode SAW juga sering dikenal istilah metode pengambilan terbobot. Konsep dasar metode SAW adalah mencari penyebab terbobot dari rating kinerja balas jam alternatif dan semua. Metode SAW membuat proses summarisasi matriks keputusan ke suatu skala yang dapat dibandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Kelebihan metode SAW. Kelebihan dari metode Simple Additive Weighting atau SAW dibandingkan dengan model pengambilan keputusan yang ada, yang terletak pada kemampuan untuk melakukan penilaian secara lebih tepat karena didasarkan pada nilai dan kriteria bobot preferensi yang sudah ditentukan. Selain itu, SAW juga dapat menyelesaikan alternatif terbaik dari sejumlah alternatif yang ada karena ada proses. 3. Keyakinan setelah menentukan nilai bobot untuk setiap atribut. Untuk pembahasannya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, masuk ke dalam perancangan sistem. Di mana ini bab perancangan sistem dan diagram aliran data. Di sini saya menjelaskan perancangan sistem. Perancangan sistem digunakan untuk mengetahui tentang bagaimana suatu sistem yang akan dibuat dapat memproses suatu data dengan baik. Dalam perancangan sistem ini berisi tentang pembuatan flowchart dan data flow diagram atau DFD untuk membantu jalan sistem keputusan yang dibuat. Di samping sini dapat diagram aliran data di mana siswa di paling atas ini ada diagram siswa, kemudian dari siswa itu diisi dengan data siswa dan data penilaian, kemudian masuk ke sistem pendukung keputusan penilaian siswa berprestasi,
Setelah itu laporan data siswa, data kriteria, dan data nilai siswa kemudian dimasukkan ke guru. Setelah itu ke data siswa, data kriteria, dan data nilai siswa masuk ke dalam sistem pendukung keputusan penilaian siswa berprestasi dan data dan hasil penilaian. Lanjut di bagian alir atau flowchart. Flowchart merupakan gambar atau bagan yang memperlihatkan urutan dan hubungan antar proses beserta instruksi. Gambaran ini dinyatakan dengan simbol. Dengan demikian, setiap simbol menggambarkan proses tertentu sebagai berikut. Seperti yang sudah ada di sebelahnya, ini ada diagram atau bagan alir flowchart. Itu dari mulai, kemudian mulai kriteria setiap alternatif, setelah itu membuat matrik keputusan, kemudian perhitungan normalisasi matrik keputusan, kemudian proses perangkingan, dan selesai. Setelah itu desain aplikasi. Dalam perancangan sebuah aplikasi dibutuhkan struktur menu yang berisikan menu dan submenu yang berfungsi untuk memudahkan user dalam menggunakan aplikasi tersebut. Berikut ini digambarkan mengenai struktur menu dalam aplikasi ini. Setelah itu akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bang Maulana. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Di sini ada tampilan menu login. Di tampilan menu login ada tertera sistem penilaian siswa berprestasi, dan di sini kita masukkan username, password, lalu masuk login. Dan di sini ada tampilan menu dashboard. Di tampilan menu dashboard ada dashboard, data siswa, data kriteria, pembobotan nilai. Nah, di sini ada misal siswa 100, dan di sini ada diagram-diagram seperti diagram batang dan diagram lingkaran. Next, lanjut. Nah, di sini tampilan menu data siswa. Di tampilan menu data siswa ini masih ada dashboard, data siswa, data kriteria, dan pembobotan nilai. Misal seperti ini di nomor 1, Irfanto Rizky Imami. Misal di sini ada nomornya, ada NIS-nya juga ditulis, nama, kelas, jenis kelamin, agama, dan alamat. Jika kita akan menambahkan siswa, ada di sini ada menu tambah siswa. Tinggal mengisi lagi beberapa poin-poin yang harus diisi. Nah, di sini ada tampilan menu pembobotan nilai. Seperti yang sebelumnya, kita harus mengisikan nomor, NIS, nama. Tinggal kita tambah di sini ada nilai tugas, nilai PTS, nilai PAS, dan peringkat. Jika kita akan menambahkan siswa tersebut, ada di sini ada tambah siswa atau edit. Edit ini kita bikin edit nilai mungkin ya di sini. Edit nilai ini bisa kita bikin agar bisa merubah dari peringkat tersebut. Nah, di sini kesimpulan dan saran. Berdasarkan dari hasil presentasi yang sudah dilakukan, penulis menyimpulkan sebagai berikut. Evaluasi dianggap sangat penting dalam setiap kurikulum sebagai alat untuk menilai kemampuan peserta didik dan memahami perubahan-perubahan dalam kehadiran siswa. Dengan adanya pembahasan SPK, menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW berbasis web, diharapkan mempermudah pengelolaan nilai siswa dan menentukan siswa berprestasi. Berdasarkan dari hasil presentasi yang sudah dilakukan, penulis memberikan saran sebagai berikut. 1.
menyerukan penggunaan sistem pendukung keputusan agar meringankan pekerjaan dengan cepat dan efisiensi waktu. 2. Libatkan para siswa dan guru agar dipastikan bahwa siswa dibuat lebih sesuai dengan kebutuhan dan memberikan manfaat yang dimaksimalkan saat penilaian. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.